sebutan revolusi industri 4.0 adalah fase perkembangan industri dan teknologi yang ditandai dengan integrasi sistem digital dan otomatisasi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk industri manufaktur, distribusi, pengelolaan data, serta komunikasi. Era ini merupakan kelanjutan dari revolusi industri sebelumnya, dengan memperkenalkan teknologi canggih seperti Internet of Things, kecerdasan buatan, big data, sistem otomatisasi, robotik yang terhubung secara digital. Era industri 4.0 dan era sebelumnya tentu saja memiliki perbedaan. Dalam hal pembuatan barang, metode pengantaran domestik dan internasional, serta perbedaan waktu yang dibutuhkan dalam berbagai aspek industri dan logistik. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja perbedaan tersebut. Yang pertama ada pembuatan barang atau kita sebut dengan manufaktur. Nah, sebelum era industri 4.0, pembuatan barang ini masih tradisional karena masih ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan juga mesin-mesin tradisional yang tidak terhubung secara otomatis. Waktu yang digunakan untuk memproduksi barang juga lebih lama karena keterbatasan mesin dan juga ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Setelah era industri 4.0, proses pembuatan barang lebih cepat karena banyak menggunakan robot, mesin otomatis, dan kecerdasan buatan. Proses ini sangat efisien karena bisa dilakukan secara mandiri dan sedikit campur tangan manusia. Yang kedua ada metode pengantaran domestik dan internasional. Metode pengantaran domestik sebelumnya lebih bergantung pada transportasi darat seperti truk, kereta api, dan juga menggunakan pesawat. Proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dan pengaturan yang kurang efisien. Dan ada juga pengantaran internasional. Pengantaran ini memiliki proses yang lebih kompleks dan lebih lama. Proses administrasi yang panjang termasuk bea cukai dan dokumen ekspor atau impor yang seringkali memperlambat waktu pengiriman. Setelah era industri 4.0, maka metode pengiriman domestik lebih cepat berkat menggunakan kendaraan otonom yang mengurangi ketergantungan pada pengemudi manusia. Dan juga, pengiriman barang menggunakan drones yang dapat mengirimkan paket lebih cepat. Dan pengiriman internasional semakin cepat dengan adanya platform yang berbasis cloud computing yang memungkinkan pengelolaan barang dan dokumen secara digital dan terintegrasi. Teknologi blockchain digunakan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dalam pengiriman internasional. Yang ketiga ada metode pengiriman melalui jalur darat, laut, dan udara. Nah, sebelum era industri 4.0, pengiriman barang melalui jalur darat dilakukan dengan truk dan kereta api yang memiliki kapasitas terbatas dan cenderung menghabiskan waktu lebih lama. Pengiriman barang lewat kapal menggunakan proses manual dalam pembongkaran barang dan perencanaan logistik. Pelabuhan biasanya lebih padat dan tidak seefisien saat ini. Kemudian ada pengiriman jalur udara. Pengiriman jalur udara ini memerlukan koordinasi yang lebih kompleks dengan banyak proses manual dalam pengelolaan kargo dan jadwal pesawat. Setelah era industri 4.0, maka pengiriman jalur darat menggunakan kendaraan otonom atau truk pintar yang menggunakan teknologi GPS dan sensor cerdas memungkinkan pengiriman lebih efisien dan lebih cepat. Kemudian ada penggunaan jalur laut. Penggunaan kapal pintar dengan teknologi otomatisasi dan sistem pelacakan digital yang mengoptimalkan perencanaan jalur dan bongkar muat barang membuat pengiriman lebih efisien. Kemudian ada jalur udara. Pengiriman udara di era industri 4.0 lebih efisien dengan adanya sistem otomatis untuk memantau kargo dan mengelola penerbangan yang lebih cepat. Terdapat perbandingan waktu dalam pembuatan, pengiriman, dan pengantaran barang antara era sebelum revolusi industri 4.0 dan era setelah 4.0. Berdasarkan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, perbandingan ini memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi modern telah mempengaruhi kecepatan di berbagai sektor. Yang pertama, waktu pembuatan barang. Sebelum era 4.0, proses pembuatan barang biasanya memakan waktu lebih lama karena bergantung pada tenaga kerja manual dan mesin-mesin tradisional yang tidak otomatis. Contoh, jika sebuah pabrik memproduksi barang,
Prosesnya mungkin memakan waktu beberapa hari hingga minggu, tergantung pada kompleksitas produk dan kapasitas produksi. Era 4.0, proses pembuatan dengan adanya otomatisasi, robotik, dan penggunaan Internet of Things. Proses pembuatan barang bisa jauh lebih cepat. Mesin otomatis dapat beroperasi hingga 24 jam tanpa henti, dapat mengurangi waktu produksi. Contoh, sebuah pabrik yang menggunakan mesin cerdas dan sensor real time dapat memproduksi barang dalam hitungan jam, bahkan menit, tergantung pada jenis produknya. Perbandingan waktu pembuatan barang di era 4.0 bisa lebih cepat hingga 50-75% dibanding dengan era sebelumnya. Yang kedua, waktu pengiriman barang melalui domestik. Sebelum era 4.0, pengiriman darat menggunakan truk atau kendaraan lainnya sering kali terhambat oleh kemacetan, cuaca, dan faktor lainnya. Proses perencanaan rute juga dilakukan secara manual. Contoh, pengiriman domestik antar kota atau antar provinsi bisa memakan waktu hingga 1-3 hari tergantung jarak dan kondisi lalu lintas. Setelah era 4.0, pengiriman darat dan otomatisasi dengan teknologi seperti kendaraan otonom, kendaraan pintar, dan optimasi rute berbasis data. Pengiriman domestik bisa lebih efisien dan lebih cepat. Sistem logistik yang terintegrasi secara digital memungkinkan perencanaan rute yang lebih baik. Contoh, dengan menggunakan kendaraan otonom atau drone, pengiriman domestik bisa diselesaikan dalam beberapa jam atau bahkan hanya dalam sehari. Perbandingan waktu pengiriman domestik di era 4.0 bisa lebih cepat hingga 30-60% dibandingkan dengan era sebelumnya. Yang ketiga, waktu pengiriman barang melalui internasional. Sebelum era 4.0, proses pengiriman internasional melibatkan berbagai prosedur administratif hingga pengurusan bea cukai dan pengiriman melalui jalur laut, udara, atau darat. Dia memerlukan koordinasi manual dan dokumen fisik. Contoh, pengiriman internasional melalui jalur laut atau udara biasanya memakan waktu hingga 7-30 hari, tergantung negara tujuan, rute, dan hambatan administratif. Setelah era 4.0, pengiriman internasional lebih cepat, seperti cloud computing, blockchain untuk keamanan transaksi, dan sistem pelacakan real time atau secara langsung. Proses pengiriman internasional kini lebih cepat, bisa lebih cepat berkat perencanaan rute yang lebih baik dan pengurangan proses manual. Contoh, pengiriman internasional bisa memakan waktu di 3 hingga 7 hari jika menggunakan jalur udara yang lebih cepat. Jika ada layanan pengiriman langsung dengan kapal atau pesawat yang lebih efisien, perbandingan waktu internasional di era 4.0 bisa lebih cepat 50-70% dibandingkan dengan era sebelumnya, terutama dengan adanya teknologi otomatisasi bea cukai dan sistem logistik digital. Selanjutnya, yang keempat, waktu pengantaran barang melalui jalur darat, laut, dan udara sebelum era 4.0. Jalur darat, proses pengiriman menggunakan truk atau kereta api memerlukan waktu lebih lama dan seringkali terhambat oleh faktor eksternal seperti kemacetan atau kondisi jalan. Jalur laut, pengiriman melalui kapal laut bisa memakan waktu 2 hingga 6 minggu tergantung jarak dan kondisi cuaca. Jalur darat, pengiriman melalui pesawat lebih cepat, tetapi pengelolaan kargo masih melibatkan proses manual yang memakan waktu, biasanya memakan waktu 2 hingga 7 hari. Jalur darat, pengiriman melalui kendaraan otonom atau sistem logistik pintar mengurangi waktu yang dibutuhkan. Kendaraan dapat menghindari kemacetan dengan pelacakan GPS real time. Jalur laut, pengiriman melalui jalur kapal laut menjadi lebih efisien dengan adanya kapal pintar, otomatisasi pelabuhan, dan pengelolaan logistik berbasis teknologi yang mengurangi waktu yang dibutuhkan
di pelabuhan. Jalur udara, pengelolaan kargo dan penerbangan kini lebih efisien berkat sistem otomatisasi dan pelacakan real time yang mengurangi waktu tunggu. Perbandingan waktu. Pertama, jalur darat bisa lebih cepat 20-40% dengan kendaraan pintar dan optimasi rute. Jalur laut, waktu pengiriman dapat dipangkas sekitar 10-30% dengan otomatisasi pelabuhan dan kapal pintar. Jalur udara, waktu pengiriman bisa berkurang sekitar 20-50% dengan sistem otomatisasi dan manajemen kargo yang lebih efisien. Nah, selanjutnya yang kelima, perbedaan waktu dalam pengelolaan dan administrasi sebelum era 4.0. Proses manual. Administrasi pengiriman seperti pengurusan bea cukai, surat-surat, dan pelaporan status pengiriman dilakukan secara manual. Hal ini memperlambat keseluruhan proses. Contoh, mengurus dokumen pengiriman internasional bisa memakan waktu hingga 1-3 hari karena banyaknya formulir fisik yang harus diproses. Digitalisasi dan otomatisasi. Administrasi kini lebih efisien berkat penggunaan sistem digital dan otomatisasi seperti blockchain untuk keamanan transaksi dan cloud computing untuk penyimpanan data yang lebih cepat. Contohnya, proses administratif sekarang bisa digunakan dalam beberapa jam dan pengurusan bea cukai bisa otomatis dengan menggunakan sistem berbasis data. Sudah ada perbandingan waktu pengiriman barang sebelum dan selama era 4.0. Sebelum era 4.0, manual atau tradisional. Yang pertama, pengiriman darat 3-7 hari. Yang kedua, pengiriman laut 7-14 hari. Yang ketiga, pengiriman udara 2-5 hari. Yang keempat, proses pengiriman manual menggunakan kertas dan telepon. Yang kelima, pelacakan sulit dan tidak dapat real time. 6. Biaya relatif tinggi. 7. Efisiensi rendah. Era digital 4.0. Yang pertama, pengiriman darat 1-3 hari. Yang kedua, pengiriman laut 3-7 hari. Yang ketiga, pengiriman udara 1-2 hari. Yang keempat, proses pengiriman otomatis menggunakan teknologi digital. Yang kelima, pelacakan real time menggunakan aplikasi dan sensor. 6. Biaya relatif rendah. Yang ketujuh, efisiensi tinggi. Teknologi yang mendukung era 4.0. Yang pertama, e-commerce, sistem manajemen pengiriman atau SMS. Ketiga, Internet of Things. Yang keempat, artificial intelligence atau AI. Yang kelima, blockchain. Yang keenam, pengiriman aplikasi misalnya JNT dan Shopee Express. Yang ketujuh, sistem pelacakan otomatis. Saat era 4.0 dalam pengiriman. Yang pertama, waktu pengiriman lebih cepat. Yang kedua, biaya pengiriman lebih rendah. Yang ketiga, efisiensi tinggi. 4. Pelacakan real time. Yang kelima, pengalaman pelanggan meningkat. Yang keenam, pengurangan kesalahan manusia. Yang ketujuh, peningkatan keamanan dan keandalan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap bahwa informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga dapat memberikan wawasan baru. Terima kasih.